Di sini ada Ya. anggota kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, Salum Kanisa Salsabila, dan yang kedua Siva Nabila. Next. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya. Sebelum kita mengetahui definisi dari pengelolaan BTK ini, kita harus tahu dulu definisi dari pengertian guru dan tenaga kependidikan. Guru atau tenaga pendidik adalah salah satu sumber belajar bagi KBM tingkat dasar. Kualitas guru akan menentukan keberhasilan KBM pada setiap instansi pendidikan di sekolah. Di antaranya itu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Lalu tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk tenaga kependidikan yaitu ada wakil-wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan tugas keamanan. Next. Jadi apa itu pengelolaan guru dan tenaga kependidikan? Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan adalah kegiatan yang harus dilakukan dari mulainya masuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Next. Adapun tugas dan fungsi guru dan tenaga kependidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yaitu yang pertama, guru atau pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Next. Di sini ada tujuan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas latihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Next. Adapun kewajiban dan hak tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang sesuai. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional. Yang ketiga, memberi teladan dan nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Hak tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, penghargaan sesuai profesi. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum. Yang kelima, kesempatan memperoleh sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tesiva. Kepada Tesiva dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada aktivitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan tenaga kependidikan. Perencanaan tenaga kependidikan ini adalah suatu proses untuk mencapai tujuan. Jadi secara umum perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan. Dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, perekrutan tenaga kependidikan. Rekrutmen guru merupakan salah satu aktivitas pengelolaan yang mengupayakan didapatkannya
orang atau lebih calon guru yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu di sebuah lembaga. Terus yang ketiga, menetapkan calon yang diterima. Jadi aktivitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan ada menetapkan calon yang diterima. Jadi sebelum adanya guru, diadakannya seleksi, kemudian ditetapkannya calon guru yang diterima di lembaga tersebut. Terus yang keempat ada pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan di seluruh jenjang pendidikan. Kemudian yang kelima ada penilaian tenaga kependidikan. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensi dia untuk berkembang. Terus yang kelima, ada kompensasi bagi tenaga kependidikan. Kompensasi tenaga kependidikan merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Yang ketujuh, ada pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya. Kemudian ada ujian kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Bab 4 Pasal 8 Pasal 13, menurut Komara tahun 2007 bahwa sertifikasi guru akan mengujikan beberapa aspek diantaranya. Yang pertama ada kualifikasi akademik, yang kedua kompetensi, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, serta yang keempat memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua ada ujian kompetensi dalam program sertifikasi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kemampuan kepribadian ini haruslah mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian ada tantangan dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama, profesi kependidikan masih belum dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan dan cenderung primordialisme. Yang ketiga, produktivitas kerja masih dianggap rendah. Yang keempat, mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi kadang berkonotasi buruk. Yang kelima, perubahan yang ada di luar sekolah ataupun di sistem sekolah. Kemudian kami kelompok 5 mengobservasikan di sekolah SMP Negeri 5 Cikarang Selatan. Jadi ini foto sekolahnya. Kemudian nama sekolahnya SMP Negeri 5 Cikarang Selatan, statusnya negeri, nomor SK pendirian 421 atau CAP 614 Disdik 2017, NPSN-nya 6997031 dengan akreditasi B. Nomor SK akreditasi 763 ban SM SK 2019. Emailnya smpn5ciksel@yahoo.co.id, nomor telepon 087703081979, kode posnya 17530, dan alamat observasinya
ada di Perum, Turi Cicambe, Blok C4, RT2, RW 13, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian ada implementasi dari SMP Negeri 5 Cikarang Selatan. Ada penghargaan guru yang diperoleh dari SMP 5 Cikarang Selatan, diantaranya yang pertama, guru yang loyal dan berdedikasi tinggi pada tahun 2007 dan 2008 di tingkat sekolah. Yang kedua, Satya Lencana Karya Satya X pada tahun 2007 di tingkat nasional. Yang ketiga, kelompok BLLL pada tahun 2012 di tingkat sekolah meraih peringkat 1. Yang keempat, Fashion Show IGRA pada tahun 2012 di tingkat kecamatan meraih peringkat 2. Dan yang terakhir, Festival Anak RA pada tahun 2012 di tingkat kabupaten atau kota meraih peringkat 3. Kemudian guru di SMPN 5 Cikarang Selatan berjumlah 43 orang dengan guru laki-laki 18 orang dan guru perempuan 25 orang. Nah, di sini ada implementasi dari SMP Negeri 5 Cikarang Selatan. Kepala sekolah di SMP 5 Cikarang Selatan bernama Bapak Haji Kasmianto SPD MM. Untuk meningkatkan prestasi peserta didik di SMP 5 Cikarang Selatan, Kepala Sekolah mengadakan program pembinaan implementasi manajemen kinerja dari gurunya. Kemudian ada pengelolaan guru dan tenaga kependidikan di SMPN 5 Cikarang Selatan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dengan poin, sekolah telah mengimplementasikan dalam periode waktu tertentu, yaitu maksimal 1 kali dalam 1 semester, semua komponen sekolah, baik guru ataupun tenaga kependidikan, selalu dilibatkan dalam kegiatan pengembangan diri sebagai upaya pengembangan profesionalisme. Kemudian ada yang kedua, sekolah menekankan kepada seluruh komponen sekolah untuk selalu siap dan selalu update dalam setiap perubahan yang terjadi dan tertuang dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan evaluasi pengembangan profesional telah diterapkan secara komprehensif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada kegiatan guru di SMP 5 Cikarang Selatan, ada rapat wali kelas dan bagi-bagi takjil oleh guru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagus. Silakan moderator. Ya, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Iya, buat yang pertama kepada Teh Aisyah Nuramin, dipersilakan. Baik, kelompok 5 izin bertanya. Tadi kan ada ujian kompetensi guru ya. Nah, kenapa sih ujian kompetensi guru itu harus dilakukan dan apa manfaat uji kompetensi guru untuk pendidikan di Indonesia? Mungkin segitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Aisyah. Selanjutnya Teh Devina Dewi. Ya, baik, izin bertanya. Saya Devina dari kelompok 10. Pertanyaan itu, tadi kan dijelaskan pada aktivitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan itu disebutkan penilaian tenaga kependidikan ya. Nah, apa saja yang menjadi penilaian tenaga kependidikan tersebut? Terima kasih. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Teh Kaila Huzatu. Baik, Ini yang lainnya mana? Baru 7 orang nih. Udah ada 10 Bapak yang angkat tangan. Oh, oke. Oh, ini Ya. belum geser ini oleh Bapak ya. Oke. 10 ya. Ya, silakan. Ya, Teh Kaila. Baik, izin masuk. Saya Kaila, izin bertanya. Jadi yang lebih penting itu kompetensi tenaga pendidik atau karakter personal dari tenaga pendidiknya itu sendiri. Kalau kompetensi tenaga pendidik penting, dampak yang dapat murid rasakan secara langsung itu apa? Terima kasih. Iya, terima kasih Teh. Selanjutnya Teh Siva Restiani. Baik, terima kasih. Izin bertanya.
apa saja faktor-faktor terjadinya pemberhentian terhadap tenaga pendidikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Teh. Selanjutnya Teh Bintang Tinta Maida. Iya. Baik, izin masuk ya Teh. Saya Bintang Tinta Maida dari kelompok 7. Nah, itu kan di dalam PPT itu ada hak tenaga pendidikan. Tapi katanya tuh guru itu gajinya kecil. Nah, pertanyaannya tuh itu benar atau tidak? Terus itu tuh terjadinya karena apa ya Teh? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ya, terima kasih Teh. Teh Desi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Desi Megawati dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan dari kelompok 5 sudah memaparkan ya fungsi dari tenaga pendidikan, terus ada juga tantangan. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih hambatan yang terdapat dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Terima kasih. Ya, terima kasih Teh. Selanjutnya Teh Nadia. Baik, izin bertanya, menyambung pertanyaan dari Teh Bintang tadi mengenai gaji atau imbalan yang diterima oleh guru. Ya, memang terkenal dengan gaji yang minim ya. Nah, menurut teman-teman, apakah upah atau imbalan yang didapatkan oleh seorang guru itu dapat memengaruhi kualitas atau kompetensinya dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik? Ya, terima kasih Teh. Selanjutnya Kang Muhammad Lutfi. Izin masuk Teh. Ya, silakan. Ya, izin bertanya ya Pak. Kelompok 5 juga. Pertanyaan dari saya itu, menurut kelompok 5, tantangan dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan di setiap satuan unit itu akan memiliki kesamaan atau tidak gitu? Atau apakah akan berbeda gitu satu sama lainnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Kang. Selanjutnya Teh Tiara Destia. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh. Baik, izin bertanya, kan tadi dalam PPT itu disebutkan ya, salah satu tujuan dari pengelolaan GTK itu ada mengembangkan praktek manajemen yang menyadari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan stakeholder internal. Nah, yang mau ditanyain itu, apa sih dari maksud pertanyaan, dari apa maksud dari pernyataan tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Teh. Ya, terima kasih Teh. Selanjutnya Teh Indari. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Indari Oktavinata dari kelompok 10, izin bertanya. Pada PPT kan dijelaskan kualitas guru akan menentukan keberhasilan KBM pada setiap instansi pendidikan di sekolah. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang ada di Indonesia? Terima kasih. Ya, terima kasih Teh. Sudah semua nih? Sudah Bapak. Ada sebelah, udah semua. Oke, mau langsung jawab gimana? Saum? Mau minta waktu dulu Bapak buat diskusi. Ya, saya tambahkan ya. Jadi ini pengelolaan guru dan tenaga pendidikan. Ini guru ini posisinya sangat strategis di dalam pendidikan, dalam pendidikan ya. Saking strategisnya, banyak sekali harapan-harapan yang ditautkan pada keberadaan guru. Nah, memang dinamika dan problematika guru sampai hari ini cukup banyak ya. Tapi intinya adalah kepada pembelajaran, pada mutu pelayanan pembelajaran bagi peserta didik. Ya, di negara-negara maju kesejahteraan yang tadi banyak dipermasalahkan ini sudah alhamdulillah sudah ini ya, sudah lumayan. Bahkan ada negara yang menempatkan gaji guru itu tertinggi ya. Jadi 5 besar lah. Di sana ada hakim ya, ada guru, kemudian juga ada tenaga kesehatan ya. Itu gaji guru yang
contoh di Norwegia. Kemudian juga di Eropa ya, di benua Amerika, ya di Amerika sendiri lumayan juga ya posisi gaji guru itu. Di Jepang ya itu gaji guru lumayan. Kenapa? Karena memang menyadari sebuah bangsa ini akan maju, berkembang dan maju bergantung pada guru. Bahkan Kaisar Hirohito membuat sebuah tagline di Tokyo ya. Dia mengingat ketika dihabisi oleh sekutu di Perang Dunia Kedua. Ya, kamu sering mendengar cerita kan, ketika dibom atom semua pingsan, termasuk kaisar ini. Nah, ketika bangun yang ia tanyakan bukan berapa pasukannya yang masih hidup, berapa gedung yang masih utuh, tapi yang ditanyakan berapa banyak guru yang masih hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa guru ini strategis. Kenapa begitu? Ini kata-kata yang luar biasa. Pasang tagline di setiap sudutnya atau notching, tidak ada perubahan, tidak ada pembangunan, ya, no education, tidak akan ada perubahan, tidak akan ada perkembangan kalau tidak ada pendidikan. No education, no teacher, tidak ada pendidikan kalau tidak ada guru. Nah, saking pentingnya. Pertanyaan apakah? Itu kan pertanyaan sekarang ya. Zaman kini di mana YouTube sudah jadi salah satu sumber pengetahuan, kita bisa nanya apa ke YouTube ya, Google dan sebagainya, ada Siri, ya, ada Google Voice ya. Apakah fungsi guru bisa digantikan? Tentu jawabannya tidak. Apalagi di negara kita, negara yang berkembang ya, kita punya peribahasa yang cukup menarik, guru, yugu dan ditiru, gitu ya. Jadi memang fungsi guru ini tinggal bagaimana guru menyesuaikan diri, berakselerasi terhadap perkembangan, ya, terutama perkembangan digital ya. Seperti hari ini kita juga bertatap maya. Bagaimanapun juga kita harus menyesuaikan pada kondisi yang sekarang ini, ya. Jadi ya itulah. Sekarang ada kampus virtual namanya University of Fable. Kamu bisa cari itu kuliahnya seperti itu yang mendidikannya. Artinya pendidikan ini luar biasa, harus terus berkembang pesat, tapi guru tidak bisa ditinggalkan. Nah, kita mengenal kompetensi ya, yang harus diterima oleh peserta didik. Ada kompetensi inti ya, di antaranya adalah kompetensi religi ya itu. Nah ini coba lihat lagi di standar pendidikan ya. Jadi karakter menjadi penting ya, karakter menjadi penting. Ketika karakter ini luntur, contoh apa sih karakter itu? Salah satu adalah konsistensi, keajegan, ya, keajegan. Anda dengan saya ajeg mau bertemu tiap hari Kamis maupun tatap maya, dan sudah ada komitmen, konsisten, sudah ada kesepakatan, ya, komitmen. Nah, baru kejujuran, itu yang lebih tinggi ya, kejujuran, ya, jujur, gitu. Nah ini. Nah, ngomong bisa apa saja, seperti yang ditunjukkan ini sebagai pembanding ya, bukan kita kemudian sama-sama mengutuk dan sebagainya. Memang harus begitu, harus dikutuk yang tidak jujur, tidak konsisten, tidak seperti tadi Sambo ya, polisi yang karakternya merusak ini lembaga.
dia ngomongnya bagus, tapi kenyataannya, ya. Nah, ini kejujuran. Hari ini kita dipertontonkan pada kondisi-kondisi di mana kita melihat tingkat kejujuran, tingkat kepatuhan, ya, konsistensi pada pembicaraan, ya, komitmen pada kesepakatan. Banyak sekali para penegak hukum yang luar biasa mempertontonkan, ya. Dia harusnya melayani masyarakat, ternyata seperti tanaman, dia harus menjaga masyarakat. Yang bersangkutan bukan mengamankan, tapi menjual dan mengedarkan dengan gaya hidup yang hedonis, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter itu penting. Karakter itu penting, ya. Bentar ya, saya tangkap dulu ini. Ya, maaf ya, agak terganggu. Nah, ini pendidikan karakter menjadi penting, ya. Contoh pendidikan karakter yang paling sederhana lah, saling menghormati antara sesama teman. Bahkan di dalam keyakinan kita ada hadis Nabi yang menyebutkan hak setiap Muslim itu ada 6. Hakul Muslim ala Muslim situn. Salah satunya ketika bertemu idza tahu wa salim alaih. Ketika bertemu sama Muslim harus mengucapkan salam. Itu salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya bagi yang bukan non Muslim, tapi intinya kan sama, saling mendoakan. Assalamualaikum, keselamatan bagi kita semua. Warahmatullahi dan rahmat serta barokahnya. Luar biasa itu kan. Nah, ini salah satu pendidikan karakter. Jadi itu harus dicontohkan, nggak bisa nggak tidak dicontohkan. Ya, harus ada pola, patron, harus ada fat, ya, ada model. Nah, ini juga guru. Nah, guru yang kemudian maaf ya, bukan dipersalahkan, artinya selalu menjadi kambing hitam ketika ada sesuatu, misalkan tadi ya, korupsi dan sebagainya, itu pendidikannya yang tidak benar. Berarti dipersalahkan ya, berarti gurunya. Ya, ada perkelahian gurunya. Tapi kalau ada yang berhasil, nggak disebut gurunya. Itu mah anak saya, ya, saya bapaknya nih yang dia jadi sarjana matematika di Unsika, yaitu Ajman, itu kata ayahnya itu saya yang mendidik. Padahal ada di belakangnya ada guru ya yang membuat Anda sekarang bisa hadir di Unsika. Betul tidak? Ya, itu ya, Ajman ya. Nah, oke. Itu tambahannya. Jadi sekali lagi guru ini sangat penting. Tinggal bagaimana tadi dipertanyakan kesejahteraannya, ya, mutunya dan sebagainya. Silakan kelompok berapa? 5. Sudah siap? Sudah, Bapak. Oke. Gimana kelompok 5 berpendapat dari pertanyaan itu? Boleh 4 aja yang dijawab ya. Selalu. Iya, Bapak. Ya, oke. Saya dengarkan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Teh Aisyah. Jadi kan pertanyaannya, mengapa kompetensi guru harus dilaksanakan dan apa manfaat ujian kompetensi guru untuk pendidikan di Indonesia? Ujian kompetensi guru ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penguasaan materi atau substansi dan metode pembelajaran dari setiap guru. Hasil uji kompetensi inilah yang menentukan apakah seorang guru masih dalam kategori layak mengajar atau belum layak mengajar. Jadi, seorang guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, memberi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia. Manfaat ujian kompetensi guru ini untuk pendidikan di Indonesia adalah melaksanakan pendidikan
untuk memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan, sehingga guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga guru mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Bagaimana Teh Aisyah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siva Restiani. Pertanyaannya kan, apa saja faktor-faktor terjadinya pemberhentian terhadap tenaga kependidikan? Jadi, seorang tenaga kependidikan ini menyebabkan berhenti dari suatu pekerjaan, biasanya disebabkan oleh permintaan sendiri untuk berhenti atau resign, mencapai batas usia pensiun, tidak sehat jasmani dan rohani, melakukan penyelewengan atau tindak pidana, meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu seperti melanggar atas ketentuan yang berlaku, dan seseorang yang telah meninggal dunia. Bagaimana Teh Siva? Baik, terima kasih. Ya, Muhammad. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Teh Siva Nabila. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Devina. Pada aktivitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan disebutkan penilaian tenaga kependidikan. Nah, apa saja yang menjadi penilaian tenaga kependidikan? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang menjadi penilaian tenaga kependidikan adalah performa atau cara kerja dari tenaga kependidikan itu sendiri dan potensi tenaga kependidikan untuk berkembang, seperti mengembangkan kreativitas dan karir. Selain itu, kriteria penilaian kinerja tenaga kependidikan meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, kreatif dan inovatif, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerjasama, pemahaman terhadap tugas, penyesuaian diri, dan organisasi. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Kayla. Dari Kayla, sebentar. Jadi yang lebih penting kompetensi tenaga pendidik atau karakter personal tenaga pendidik. Kalau kompetensi tenaga pendidik penting dampak apa yang dirasakan, dampak apa yang murid rasakan secara langsung. Menurut saya yang lebih penting itu kompetensi tenaga pendidik karena itu adalah standar untuk menjamin seorang tenaga pendidik mampu melakukan tugasnya sebagai guru yang profesional serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Dampak yang akan dirasakan murid adalah pada minat dan motivasi belajar murid tersebut. Nah, siswa ini akan lebih termotivasi saat guru menempatkan pembelajaran sesuai dengan porsi serta minat siswa dalam pembelajaran. Bagus. Sudah berapa? Sudah semuanya? Sudah empat sudah, pertanyaan yang iya, sudah 4 Bapak. Sudah 4 Bapak. Sudah. Oke. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah sudah selesaikan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa ditangkap. Tentu saja dengan keterbatasan online, silakan Anda baca lagi makalah yang sudah dibuat oleh kelompok 5 dan jawab pertanyaannya sebagai upaya supaya Anda bisa menggali lebih banyak. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.